Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2 dimanapun kamu berada. Bagaimana kabarnya? Ya, aduh, sebentar. Kok bisa Ada plastik. suaranya Anak-anak yang terkasih, pada pagi hari ini Bapak mau mengajakmu membahas soal yang kemarin minggu lalu kita pelajari, kita kerjakan. Bapak mengucapkan selamat dan profisiat untuk anak-anak yang sudah benar menjawabnya dengan baik. Kalau nilainya tidak sempurna tidak apa-apa, tidak jadi soal karena kita belajar dari kesalahan, ya kan? Nah, maka mumpung ada Bapak pada minggu ini, sekarang kita mari melihat mana kira-kira jawaban yang benar untuk setiap soal. Oke? Nah, Bapak di sini sudah membuka Google Form yang kemarin. Oh iya, terima kasih sudah diingatkan. Jangan lupa berdoa dulu ya anak-anak ya. Mari kita berdoa yuk. Iya, anak-anak kelas 2 ini udah pada semangat ini. Ya, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur atas malam yang telah berlalu. Berkatilah pada pagi hari ini kami akan belajar. Anak-anak kelas 2, kiranya kasih-Mu senantiasa menuntun menyertai para murid dan juga guru dalam belajar mengajar hari ini. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya. Oh ya, untuk penyemangat kalian di rumah semuanya, ikuti gerakan Bapak ya. Oke, terus tambah cepat. Tolong. Kayak gitu ya. Bapak mau ngajari satu tepuk ya, sebelum kita koreksi semua ya. Namanya tepuk semangat. Tepuk semangat. Gimana tepuk semangat? Tepuk semangat. 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 Uwi. Bah. Ya, begitulah tepuk semangat. Mantap. Ini memang masker Bapak di bawah ya. Nah, anak-anak yang terkasih, mari sekarang kita breakdown soalnya ya. Kita bahas soalnya. Oke. Bapak di sini sudah membuka itu formnya. Tunggu sebentar, Bapak mau mengisinya. Ya, asal saja tidak apa-apa. Baik. Oke. Soal yang pertama ini ya. Abraham disebut sebagai teladan orang beriman dalam hal apanya? Kalau jadi teladan dalam sebagai orang beriman, dia teladan dalam apanya ya? Ketaatannya, kekuatannya, kepandaiannya. Kalau orang beriman, apalagi Bapak Abraham, itu teladan dalam nih, kalau misalnya Abraham disuruh pergi ke sana, ke kota A, Abraham pergi. Kalau Abraham disuruh untuk mempersembahkan anaknya, Abraham melakukannya. Itu berarti tanda bahwa Abraham taat. Betul, berarti teladan dalam ketaatannya. Yes. Next. Bunda Maria dikenal suka menolong. Bunda Maria itu suka menolong. Tindakan meneladan Bunda Maria dapat kita lakukan dengan cara, nah, ayo kita lihat ya. 1. Apakah rajin berdoa? Itu baik, tetapi apakah sesuai dengan yang dimaksud? Ke gereja setiap hari Minggu. Oke, itu juga baik. Tetapi apakah sesuai dengan suka menolong itu tadi ya? Yang ketiga, berbagi bekal makanan kepada teman yang tidak membawa. Nah, ini adalah teladan berbagi, menolong teman yang tidak membawa bekal. Nah, berarti yang benar adalah jawaban yang ketiga ini. Yep. Soal selanjutnya. Allah menguji kesetiaan Abraham dengan menyuruhnya mengorbankan anaknya. Nah, anak Abraham bernama siapa? Ibrahim, Yakub, atau Ishak? Ya, betul, Ishak. Bapak juga belum pernah kenal sih namanya Ishak. Tadi Bapak tahu dikasih melihat kitab suci ya, dan kamu semua Bapak beritahu. Nama anak Abraham adalah Ishak.
terhadap kehendak dan perintah Tuhan, sikap orang beriman adalah, nah, kalau Tuhan itu menghendaki kamu untuk menjadi anak yang baik, maka sebagai orang beriman kamu harusnya menolaknya atau mengembalikannya. Tidak dua-duanya benar, yaitu melakukannya. Siap. Pintar-pintar semua ya anak kelas 2 ya. Nah ini soal yang selanjutnya nih. Orang yang beriman membangun hubungan baik dengan Allah. Nah ini ya, kayak sahabat ya. Jadi kalau kita butuh selalu ada, dan kalau kita terhadap Tuhan, kita juga taat, mencintai kehendak Tuhan. Nah, hal itu dilakukan dengan cara bagaimana? Kalau orang yang beriman membangun hubungan baik dengan Allah. Hubungan baik dengan Allah ini bukan hubungan pertama-tama dengan orang di sekitar kita, tetapi dengan berdoa. Betul. Jadi kalau anak-anak semua punya keinginan, punya permohonan, sampaikan kepada Allah melalui doa. Sip. Pada waktu menghadapi ulangan nih ya. Pada waktu menghadapi ulangan. Ini kata kuncinya. Jadi ini tugas sekolah kan. Tugasmu sebagai seorang murid. Nah, kalau sebagai kalau murid yang beriman, maka tugasnya apa sih? Ya belajar kan. Iya, tidak melulu berdoa ya. Kalau berdoa saja tanpa belajar, apakah bisa pintar? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi setiap murid yang beriman harus juga belajar. Berdoa iya, baik. Tapi jangan lupa belajar. Nah, pada waktu menghadapi ulangan, sebagai murid yang beriman, kita sebaiknya belajar dan berdoa. Jadi jangan belajar sampai pagi, kasihan nanti otaknya ya. Ya. Cara menjawabnya adalah mana yang sesuai dengan kata kuncinya. Dan dilihat pilihan jawabannya. Kalau pilihan jawabannya itu tidak masuk akal, jangan dipilih ya. Itu jebakan Batman. Jadi jawabannya adalah belajar dan berdoa. Salah satu cara seseorang melakukan perintah Allah adalah dengan, nah ini, melakukan perintah Allah berarti tidak ada kata kuncinya, pokoknya melihat apa yang merupakan perintah Allah, mana yang baik dilakukan sebagai anak. Meninggalkan teman yang kesusahan, jahat banget ya. Mentaati nasihat orang tua dengan ikhlas. Melakukan perintah guru karena terpaksa, wah jangan terpaksa dong. Setiap anak harus ikhlas ya. Maka pilihannya adalah yang B. Oke. Ya, semoga anak-anak masih bersama Bapak. 2 soal terakhir sepertinya. 3. Andi baru saja membaca kisah ketaatan Abraham kepada Allah. Salah satu sikap Andi yang sesuai dengan teladan ketaatan Abraham adalah ini, teladan taat. Yang mana kira-kira? Membuang sampah, menolong nenek, atau menuruti nasihat ibu? Betul, teladan ketaatan adalah menuruti nasihat ibu. Allah meminta Abraham mengorbankan anaknya. Allah sebenarnya menguji apa? Kalau kehendak Allah harus dilakukan, berarti itu namanya taat. Iman ya. Berarti Allah sedang menguji iman Abraham. Soal terakhir, perintah Allah terkadang tidak mudah. Ya. Tidak mencontek ya kan, membuang sampah pada tempatnya, bangun pagi, membereskan tempat tidurmu gitu. Ya, terus mentaati nasihat orang tua itu sebenarnya tidak mudah bagi seorang anak ya. Bapak karena juga pernah menjadi anak-anak. Nah, bagaimana sikap kita? Walaupun tidak mudah, kita harus tetap melakukannya. Jos. Begitu saja anak-anak. Kamu semua semoga sudah paham. Nah, yang belum paham, silakan nanti boleh
japri Bapak dan silakan dipahami. Itu jawaban yang benar atas soal latihan kemarin. Minggu depan Bapak akan masuk materi sekali lagi. Lalu Bapak akan mengumumkan adanya latihan lagi ya untuk anak-anak semua. Cukup di sini pelajaran dari Bapak, tidak ada tugas. Yang penting anak-anak ada yang perlu dicatat, silahkan dicatat. Anak-anak SD belum bisa seperti itu ya sebenarnya. Tidak apa-apa, dilihat saja video penjelasan dari Bapak. Silakan sambil dipahami mana jawaban yang benar dari setiap soal. Selamat bertemu minggu depan anak. Tepuk semangat. 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 Tungguin ya. Sampai berjumpa minggu